Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembahasan uji kompetensi 3 di halaman 60. Silakan disimak untuk mencocokkan jawaban yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Uji kompetensi 3. Jika seorang laki-laki memiliki gen terpaut seks dalam kromosom X-nya, sifat tersebut akan diwariskan kepada. Nah, ini mungkin jawabannya agak bingung. Loh, kok ini laki-laki aja, ibunya kemana? Nah, jadi di sini nak, seperti yang sudah Bu Arum jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau si bapak, si ayah laki-laki yang menderita, otomatis dia penyakitnya itu akan diturunkan ke anak perempuan. Oke ya, 100% diturunkan ke anak perempuan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau yang ibu, Bu, bagaimana jika seorang ibu memiliki gen terpaut seks kromosom X dan mengalami kelainan, otomatis bisa diturunkan ke anak perempuan jika karier. Ya, jadi nanti anaknya itu kemungkinan karier. Nah, untuk laki-laki otomatis 100% penderita kalau yang memiliki kelainan itu ibu, kayak gitu ya. Selanjutnya nomor 2. Jadi nomor 1 jawabannya D. Do, ya. Nomor 2. Pasangan suami istri berpenglihatan normal. Ingat ya, bapak ibunya sehat, ayah dan ibu sehat, mempunyai anak laki-laki. Ya, kalau laki-laki yang buta warna, anak laki-laki yang menderita, berarti sifat ini, kelainan ini diperoleh dari, karena laki-laki berarti diperoleh dari ibu. Berarti jawabannya adalah ibu karier. Oke ya. Jadi jawabannya adalah, ada D. Ada ibu karier sama ibu homozigot dominan. Yang mana, Bu? Apakah ibu karier atau ibu homozigot dominan? Lah, kalau dari sini yang pasti, karena di sini laki-lakinya buta warna, otomatis kemungkinan besar adalah karena ibunya itu homozigot dominan. Oke ya. Homozigot dominan artinya dia itu penderita. Penderita apa, Bu? Penderita buta warna, kayak gitu ya nak ya. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan peta silsilah. Nah, ini sudah saya gambarkan di papan. A, ini kan A kotak. D, keterangannya itu kalau kotak itu normal ya, kalau bulat itu normal juga tanpa titik. Nah, kalau kotak itu laki-laki, kalau bulat perempuan. Jadi ini kalian eret-eret di bukunya. Kalau ada kotak berarti tulisi laki-laki, bulat itu perempuan. Jadi kalau ini kan ada titiknya, berarti ini tuh perempuan tapi karier, pembawa. Ini normal, ibunya normal, anaknya perempuan karier. Sedangkan ini laki-lakinya semuanya normal. Nah, ini bapaknya yang anak perempuannya yang karier. Jadi bisa kita gambarkan ya nak ya dari sini. Kalau anak laki-lakinya normal, berarti pasti ibunya juga normal. Nah, kalau anak perempuannya yang menderita penyakit ataupun itu karier, berarti dapatnya dari mana? Dari si bapak, dari si ayah. Jadi ingat ya, laki-laki, si ayah kalau mengalami kelainan terpaut seks kromosomnya diturunkan ke anak perempuan. Nah, kalau ibu yang menderita itu bisa diturunkan ke laki-laki 100% dan bisa ke perempuan tapi yang karier, kayak gitu. Jadi karena anak perempuan yang mendapat gen hemofilia ini ya, dia mendapatkan bintik ini, berarti kan dia mengalami karier, jadi pembawa penyakit. Nah, ini dapat dari mana, Bu? Otomatis dia kemungkinannya itu adalah ayahnya yang menderita. Anak perempuan dapat kelainan dari si ayah. Nah, ibunya normal karena anak laki-lakinya normal. Pembuktiannya dari parientalnya itu si ayah ini yang menderita, ya, penderita hemofilia, menikahi ibu yang normal. Nah, genotipnya sudah kita tulis, sekarang gametnya kita tuliskan. Ini hurufnya beda ya, XY, tulisnya ke bawah X, Y. Nah, kalau ini karena sama tulis cukup 1. Ini dan ini XH besar, XH kecil. Berarti ini kan perempuan karier, XX perempuan. Nah, sekarang lanjut ke yang kedua.
XY normal. Nah, ini laki-laki normal, sesuai kan? Ini laki-lakinya normal, perempuannya ya karier. Berarti kesimpulannya adalah ayahnya itu penderita hemofilia, ibunya normal. Jadi jawabannya adalah peta silsilah A itu yang ayah, ayahnya itu ini ya, ayahnya penderita hemofilia dan ibunya normal. Berarti jawabannya A itu hemofilia. Saya tulis ya. Ini hemofilia, sedangkan ini normal untuk yang B. Jadi jawabannya adalah B, bebek. Ya. Next, nomor 4. Untuk nomor 4, ini laki-laki bergolongan darah A. Ini IAIO, berarti hetero ya. Menikah dengan perempuan yang belum tahu golongan darahnya apa. Maka di sini tanda tanya. Ini sudah tahu IAIO. Nah, selanjutnya anaknya itu ternyata ada 4. Golongan darahnya ada IAIO, IBIO, IAIB, IOIO. Nah, kira-kira IAIO ini menikah dengan golongan darah apa supaya bisa muncul semua ini? Nah, karena ini muncul B, otomatis harus ada golongan darah B di sini. Ya, pasti nanti butuh, kalau ini kan IA, IO. Kenapa Bu tulisnya ke bawah? Karena dia beda, nak. Selanjutnya, karena ini IA, IO, berarti ini seberangnya ini pasti ada O-nya. Ya, berarti nanti IA, IO. Lanjut ya. Bu, ini ada BO, berarti ini pasti ada, nah, ada IBIO. Terus Bu, kok bisa AB? Nah, ini IA, IB ketemu ini. Nah, ini Bu, dari ini IO, IO, berarti golongan darahnya adalah IBIO. Saya tulis biar gampang, ini urutannya seperti ini. Nah, jadi golongan darahnya adalah B. Nah, B yang hetero, jawabannya A. Oke ya, cara menentukannya gitu, nak. Cara cepatnya gini. Ini kan IAIO. Jawabannya di sini tadi kan anaknya IAIO sudah ada. Ada IBIO, berarti pasti ada. Nah, ini IAIO, IBIO. Lanjut ke AB, IAIB. Jadi kan berselang-seling. Terus ini IO, IO. Jadi ada 4. Next, nomor 5. Jika seorang laki-laki rambutnya keriting menikah dengan wanita rambut ikal, presentasi munculnya rambut lurus gimana? Nah, ini ibaratnya ada rambutnya itu keriting menikah sama yang ikal. Kok bisa punya anak lurus? Nah, ini kemungkinannya ini 0%. Oke ya. Kenapa? Karena dari segi genotifnya itu nanti kan misal keriting itu kita pakai huruf K besar, ikannya I kecil. Nah, nanti kalau misal mereka menikah itu nggak mungkin muncul rambut lurus, tapi tetap keriting kayak gitu ya, nak ya. Selanjutnya, jadi nomor 5 itu A. 5 jawabannya A. Next, nomor 6. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita buta warna. Oke ya, ini kita sudah tulis. Laki-lakinya normal, B besar. Wanitanya buta warna, sehingga B kecil. Nah, sekarang kita tulis, ini kan beda antara kanan dan kiri, berarti kan heterozigot. Tulisnya ke bawah, X B besar, Y-nya di bawah. Karena ini sama, tulis salah satu saja. Nah, sekarang kita tulis hasilnya. F1 anaknya adalah XX. Nah, X B besar, X B kecil, berarti ini perempuan karier. Lanjut. Nah, ini X B kecil Y, jadi keturunannya itu adalah perempuan karier 50%, laki-laki buta warna 50%. Jadi jawabannya adalah A.
di sini perempuan karirnya 50%, terus laki-laki buta warnanya. Oke, karena di sini yang ditanyakan kan kemungkinan mereka akan memperoleh anak perempuan. Yang ditanyakan hanya perempuan ya, hanya perempuan. Karena yang ditanyakan perempuan, maka anak perempuannya di sini semuanya adalah yang A. Kita coba normal 50%. Oh, nggak mungkin karena di sini nggak ada kemungkinan wanita normal. Yang B, karier buta warna seluruhnya. Nah, karier karena semua anak perempuannya itu pasti karier, kayak gitu ya. Loh Bu, kok ini 50%? Ini kalau dibandingkan dengan laki-laki. Nah, tapi kalau dibandingkan misal anaknya 5 semuanya perempuan, berarti pasti semuanya karier, kayak gitu ya. Tapi kalau misal anaknya 2 perempuan, 2 laki-laki, nah baru 50-50. Tapi kalau anaknya semuanya perempuan, otomatis seluruhnya pasti karier. Nggak mungkin muncul anak perempuan normal. Next ya, nomor 7. Tanaman varietas hibrida itu persilangan antara 2 jenis tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, salah satu keunggulannya itu adalah tahan serangan hama. Nomor 8. Nana mempunyai lesung pipi heterozigot. Kita langsung tulis lesung pipi itu ini. Karena heterozigot nulisnya besar kecil. Lanjut, dia punya hidung lurus, homo. Lurus itu L besar nulisnya sama karena homo. Lanjut, menikah dengan Yusuf yang tidak punya lesung pipi. Karena nggak punya lesung pipi berarti P-nya kecil. Kalau punya lesung pipi P-nya besar ya, karena dia tidak punya kecil-kecil. Selanjutnya, dia juga hidungnya melengkung. Oke ya, atau di sini saya nulisnya bengkok. Kita nulisnya karena lurus tadi L besar, berarti kalau bengkok L kecil, L kecil. Nah, sekarang kita tulis. Karena ini hetero, berarti tulisnya ke bawah, P besar, P kecil. Karena ini homo, tulis satu aja. Nah, ya, sama-sama huruf L besar, bukan L besar, L kecil. Nah, jadi gini, ini dengan ini, ya, ini dengan ini punya pasangan masing-masing. Nah, kalau ini kan cuma satu, karena ini homo tulis satu, karena homo tulis satu, jadinya huruf P kecil, L kecil. Gabungannya gimana Bu? Ya wes ditulis urut aja, P besar, P kecil, L besar, L kecil. Nah, selanjutnya ini dengan ini, P kecil, P kecil, lanjut huruf L besar, L kecil. Jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Nomor 9. Wah, ini butuh tempat lagi kayaknya. Oke ya, Bu Arum coba di sini. Siwi mempunyai ciri fenotip lidah dapat menggulung dan cuping telinga menempel. Yes, ya. Ini parietalnya T, G, G. Menikahi dengan Pandu, T kecil, G besar, G kecil. Nah, sekarang gametnya berarti ini kan sama, berarti tulis salah satu. Ini juga sama, tulis salah satu. Ini sama, tulis satu. Ini beda Bu, tulis ke bawah. G besar, G kecil. Pasangannya tetap T ya. Nah, hasilnya kita tulis F1 adalah T besar, T kecil, G besar, G kecil. Lanjut, ini ke sini. T besar, T kecil. Lanjut, karena sama-sama kecil. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan ciri keduanya, presentasi keturunan yang memiliki ciri fenotip sama kayak ibunya. Nah, ibunya itu ini. Berarti di sini ini ya mirip dengan ibunya karena ada huruf T besar. Ibunya gini, kebalik. Nah, yang ini. Nah, sama ya. Jadi ibunya punya T besar, yaitu lidahnya dapat menggulung, ini dapat menggulung T besar. Selanjutnya G
G kecilnya itu cuping telinganya nempel. Nah, ini cuping telinga nempel, ini juga cuping telinga nempel. Berarti di sini 50%. Ini juga 50%. Seperti itu ya. Nomor 10. Contoh pengaplikasian ilmu pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan ditunjukkan oleh angka. Ini kan aplikasi ilmu pewarisan sifat, jadi harus disilangkan. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan menyisipkan gen. Berarti dia itu tidak menyilangkan tapi melakukan rekayasa genetik. Itu nanti bab bioteknologi. Jadi 2 itu nggak masuk. Jadi jawabannya adalah 3, 4, 5.